Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas pasca keputusan dari MK, Mahkamah Konstitusi, di mana dalam perselisihan kemarin antara 01, 02, 03 sudah diputus, intinya Prabowo Gibran menang. Tetapi teman ya, ada pandangan dari para ahli yang menyebut bahwa ini sebenarnya ada ketimpangan apa yang diputuskan oleh MK. Misalkan, apa yang dimohonkan oleh pihak 01 maupun 03 itu ditolak karena kekurangan bukti dan saksi. Padahal sisi lain, ini MK membatasi saksi dan ahli hanya 19. Padahal kasusnya ini banyak diungkap di MK, tetapi saksi maupun ahli dibatasi. Nah, tentu saja akan kekurangan bukti, pembuktiannya itu akan kurang, sehingga menyebabkan apa yang dimohonkan oleh pihak 01 maupun 03 ini ditolak karena kekurangan alat bukti. Nah teman, coba kita tonton pandangan dari Rocky Gerung mengenai hal ini. Inti dari keputusan Mahkamah Konstitusi kekurangan saksi. Sebelumnya dia bilang saksinya kami batasi. Coba logikanya bagaimana? Kan Pak Soeharto bilang tidak boleh banyak saksi, cukup berapa? 19 saksi itu. Saksi dan ahli. Sekarang dia bilang kami tolak dalilmu karena kekurangan saksi. Bukan kekurangan, Anda larang ditambahnya saksi. Kan logikanya begitu. Coba. Jadi dia membatalkan sendiri nalar dia tuh, si Soehartoyo ini. Nah, orang yang nalarnya batal itu cuma dua, atau tidak sekolah, atau dia sekolah tapi otaknya tidak cukup bercahaya dibanding cincinnya. Itu sahabat Enjoy Channel, pandangan dari Rocky Gerung terkait putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, dari pemilu ke pemilu, ketika masalah sengketa pilpres dibawa ke MK, nanti ujungnya teman, yang menang itu yang sudah ditetapkan oleh KPU atau yang sudah diumumkan oleh KPU, pemenangnya adalah ini. Nanti pihak MK ini akan memutuskan hal yang sama, bahwa yang menang adalah capres yang ini, yang sudah diputuskan oleh KPU. Jadi KPU kalau sudah memutuskan, nanti MK akan mengamininya dengan berbagai argumentasinya. Walaupun pihak yang mungkin kalah dalam hitungan suara itu mengajukan terkait keberatannya, kemudian mengajukan bukti dan saksi bahwa terjadi kecurangan. Tetapi yang terjadi di Pilpres kemarin bahwa apa yang dituduhkan, apa yang dimohonkan tidak terbukti, dan ini akhirnya membuat pihak Prabowo dan Gibran menang di Mahkamah Konstitusi. Dan aku pikir kalau gelaran pemilu seperti ini maka akan bisa terjadi terulang di 2029, di mana calon presiden yang dekat dengan kekuasaan atau calon presiden yang didukung oleh penguasa ini akan menang dengan amunisi yang sudah disiapkan, yaitu bansos. Jadi bansos dibagikan, kemudian ada gambar calon presidennya di tasnya tersebut, maka itu yang bisa mungkin menang. Dan itu kalau kita melihat di kemarin teman, itu tidak dipersoalkan di MK, walaupun sudah ada calon presiden di tasnya tersebut, pembagian sembako itu. Nah, ini akan bisa terulang di 2029. Maka dari itu banyak masyarakat, banyak pihak yang ini mengajukan keberatan terkait keputusan MK, karena bagaimanapun juga MK itu hakimnya juga manusia, punya keterbatasan, juga bisa dipengaruhi oleh kekuasaan dan lain-lain. Jadi independensi dari MK juga perlu diragukan teman, karena keputusan-keputusan yang diambilnya ini masih menjadi masalah. Bahkan kemarin dari pihak PDIP akan mengajukan gugatan ke PT UN terkait putusan di MK, karena banyak pelanggaran, banyak masalah yang terjadi di Pilpres kemarin. Walaupun beritanya pihak PT UN menolak teman, menolak yang diajukan oleh pihak PDIP. Nah teman, ini juga ada video yang juga cukup menarik untuk kita simak ya, terkait pakar UGM
yang menilai keputusan MK kemarin. Kita tonton video yang satu ini. Apakah putusan MK itu sudah diambil? Saya kira iya, kita semua paham itu. Kalau dalam prinsip fikihnya itu adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hakim sudah mengambil putusan dan dia menyelesaikan problem. Tetapi pada saat yang sama kita bisa menilai apakah putusan itu baik atau tidak, benar atau tidak. Putusan setelah dibacakan itu menjadi milik publik dan kita semuanya bisa membacanya, kita semua bisa mengkritisinya. Ya, saya kira putusan kemarin tidak mencerminkan apa yang seharusnya. Ada banyak versi, ada banyak hal. Tetapi kalau kita mau lacak kenapa putusan kemarin menjadi seperti itu, sekurang-kurangnya saya kira ada 3 persoalan mendasar. Yang pertama, yang diakui oleh sebagian oleh hakim sendiri. Misalnya oleh Hakim Saldi Isra dan Hakim Arif Hidayat, yang mengatakan bahwa kenapa putusannya menjadi seperti itu, karena ada keterbatasan hukum acara yang terlalu ketat. Hukum acara yang memang hanya 14 hari, pembuktian hanya 1 hari, dibatasi jumlah orang yang bisa bersaksi dan menjadi ahli, dan itu menjadi ribet. Karena kalau Anda baca putusan MK, salah satu yang banyak dilakukan oleh MK itu adalah menolak dalil pemohon karena pemohon tidak menyertai dengan bukti berupa saksi maupun ahli untuk itu. Padahal saksi dan ahli yang boleh dihadirkan itu kan jumlahnya terbatas. Dalil yang mau didalilkan itu banyak sekali, misalnya ada 20 sampai 30. Daerah yang mau dipersoalkan itu berapa, bisa ratusan, tapi jumlah saksi dan ahlinya kan dibatasi. Jadi bagaimana mungkin semua bisa tercover oleh saksi dan ahli, padahal pada saat yang sama MK membutuhkan saksi dan ahli untuk melakukan proses pembuktian. Ya, jadi kalau kita lihat memang ada problem di hukum acara yang terlalu ketat, ya kan, pertanyaan dibatasi dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat begini, ada studi yang menjelaskan bahwa hakim itu bisa dilihat, paradigma hakim itu bisa dilihat antara judicial activism dengan judicial restraint. Antara yang mau berpikir lebih formalistik, ya, dengan yang mau lebih berpikir substantif. Nah, putusan MK kemarin sebenarnya memperlihatkan disparitas itu. Ada para hakim yang berpikir sangat formalistik, ada hakim yang mencoba melompat keluar dan berpikir lebih bersifat progresif. Saya kasihkan contoh, misalnya persoalan bansos. Mayoritas putusan hakim mengatakan bansos itu problem, cawe-cawe presiden itu problem, tapi tidak terbukti secara hukum. Dan yang terjadi hanyalah problem moralitas yang tidak ada diatur. Dan itu dia dalam putusan itu mengatakan terpulang ke dalam diri masing-masing orang yang secara moral itu. Tapi kan ada 3 hakim yang kemudian mengatakan tidak. Ini bukan persoalan moralitas semata, tapi ini persoalan doktriner atau persoalan konseptual barangkali, yang menjelaskan bahwa pembuktian bansos apakah itu menguntungkan presiden atau tidak perlu bukti formil. Tidak perlu bukti bahwa ada menteri yang mengakui diperintahkan untuk membagi bansos. Tidak perlu ada menteri yang mengakui bahwa dia diperintahkan untuk bikin bansos, merekayasa bansos untuk membantu presiden. Tidak perlu itu. Kalau 3 hakim yang lain itu kira-kira membawa logikanya begini: sepanjang dia sudah dianggarkan di tahun pemilu, maka dia memiliki insentif elektoral kepada presiden, dan itu bisa disebut sebagai pork barrel. Itu loh logikanya. Jadi beda banget antara yang sangat formalistik, menunggu bahwa apakah ada perintah pengadilan, apakah ada perintah jabatan di situ untuk membuktikan TSM. Bagi 3 orang hakim nggak perlu. Sepanjang sudah dinyatakan, bahkan ketika dibikin anggaran mendekati tahun politik, itu sudah bukti sebenarnya bahwa bagian dari upaya membangun pork barrel. Itu sahabat Enjoy Channel terkait keputusan hakim, di mana hakim kemarin ini banyak menolak, bahkan menolak
apa yang dimohonkan semuanya dari pihak 01 maupun 03 alasannya ya kurang bukti teman ya. Padahal bahwa saksi dan ahli itu dibatasi hanya 19. Padahal yang dimohonkan oleh pihak 01 maupun 03 itu banyak, lebih dari itu. Nah, otomatis pasti akan kekurangan saksi, akan kekurangan alat bukti. Tapi ya itu teman, hakim sudah memutus bahwa yang menang Prabowo Gibran. Dan saya menilai karena ini sudah menjadi konsumsi publik dan masyarakat tentu boleh berpendapat terkait keputusan MK. Bahwa apa yang diputuskan MK ini menimbulkan perbincangan di masyarakat. Dan saya melihat bahwa MK saya tidak yakin ini independen. Artinya bahwa ada pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan keputusan MK tidak sesuai dengan harapan publik. Bahwa publik menilai ini terjadi kemunduran demokrasi. Artinya MK sebagai penjaga hukum terakhir dalam gelaran Pilpres harusnya menegakkan seadil-adilnya terkait Pilpres yang kemarin. Karena kalau kita melihat apa yang dimohonkan oleh pihak 01 dan 03 ini sangat realistis bahwa terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pilpres kemarin. Tetapi hakim sudah memutus bahwa yang menang adalah Prabowo Gibran. Dan semua berulang kepada warga masyarakat. Karena ini kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat juga boleh berpendapat mengenai keputusan itu. Dan ada sebagian warga masyarakat yang mendorong supaya kasus ini dilanjutkan di hak angket DPR. Karena ini banyak warga masyarakat yang menginginkan agar bagaimana sih sebenarnya terkait bansos itu dikupas tuntas di DPR dengan hak angketnya itu. Dimintai pertanggungjawaban Presiden Jokowi, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi memutus terkait pemberian bansos ini cukup banyak sebelum Pilpres kemarin. Maka ini perlu ditanyakan kepada Presiden Jokowi lewat hak angket anggota DPR agar hal ini tidak terulang di Pilpres 2029 yang akan datang. Kalau hal ini dibiarkan, maka di 2029 akan terulang kembali, yaitu pemberian bansos sebelum Pilpres dengan jumlah yang cukup besar, dan itu dianggap tidak menjadi masalah. Padahal ini menimbulkan elektoral calon presiden tertentu yang didukung oleh penguasa. Itu sahabat New Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.